secara detailnya ya. Jadi saya sarankan Anda sebelum menonton video ini Anda harus sudah menonton dulu konsep teknik modeling ya, ada di video sebelumnya ya. Oke, kalau sudah itu kita lanjutkan ya. Ya, yang pertama adalah symbolism, simbol ya. Simbol itu bisa berupa gambar, foto atau patung ya, yang orang yang kita idolakan, orang yang ingin sekali kita menjadi dia gitu ya. Ini bisa kita simpan di mana aja. Kita simpan di kamar misalnya, atau kita simpan di ruang tamu. Makanya kalau Anda coba main ke rumah orang-orang sukses, orang-orang besar, itu suka ada foto-foto. Misalnya foto Soekarno ya, foto Sudirman gitu ya. Atau juga ada kalimat-kalimat yang simbol saja ya, dari misalnya kalimat Allahu Akbar, kalimat Muhammad gitu ya. Itu tujuannya adalah simbol supaya mengingatkan kita ya. Mengingatkan kita ingin mengambil satu sikap, satu pola, satu pattern dari simbol yang kita tempel. Tujuannya hanya untuk mengingat saja. Mengingatkan kita bahwa itu yang aku inginkan gitu ya. Karena pikiran itu, otak itu harus selalu dipicu ya. Kenapa? Karena dalam kegiatan sehari-hari, dalam perilaku sehari-hari, peristiwa yang terjadi dari mulai bangun sampai tidur, itu banyak sekali peristiwa yang masuk ke dalam memori otak kita. Kadang-kadang ini menjadi virus dan menghancurkan apa yang sebenarnya yang kita inginkan ya. Tapi kalau misalnya simbolisme ini ada selalu, itu mengingatkan lagi, memicu lagi otak kita untuk ingat bahwa kita seperti itu, ingat bahwa kita ingin seperti itu ya. Mungkin kalau Anda yang pernah membaca buku tentang The Secret, itu persis ya, simbolisme itu begitu. Dia tulis, dia ambil gambarnya, misalnya Anda ingin sebuah rumah, Anda cari deh fotonya, Anda print atau Anda cari sebuah brosur tentang perumahan, Anda gunting, Anda simpan ya, Anda tempelkan, Anda jadikan sebuah bayangan, Anda jadikan sebuah simbol bahwa itu rumah yang ingin aku dapatkan ya, supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar begitu ya. Nah, kalau Anda nggak punya simbol-simbolnya, otak kesulitan juga. Karena tadi, walaupun sudah ada masukan, itu virus-virusnya akan virus-virus keseharian juga bisa menghancurkan itu semua ya. Karena mungkin ada induksi juga dari orang lain ya, yang mempengaruhi kita, mempengaruhi otak kita. Misalnya kita ini Habibie ya, Pak Habibie. Nah, Pak Habibie kita tempel. Saya ingin mengambil kecerdasannya ya, atau cara bicaranya, atau kenegarawanannya dari Habibie misalnya. Aku ingin menjadi seorang wanita yang punya keberanian seperti Menteri Susi misalnya ya. Supaya otak kita itu tetap jalan, otak kita tetap ingat, itu harus ada simbol ya. Misalnya aku pengen jadi pengusaha sukses seperti Bob Sadino deh ya. Nah, Anda bisa melakukan cross keberaniannya misalnya seperti Menteri Susi, kecerdasan seperti Pak Habibie misalnya ya. Dalam hal bisnis itu nyelenehnya seperti Om Bob Sadino misalnya, bisa saja ya, seperti itu. Tapi salah satu teknik, ini salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu tekniknya adalah simbolisme. Nah, Anda tidak perlu aneh kalau misalnya datang sekali lagi ke rumah, coba aja ke rumah orang-orang besar ya, orang-orang yang sudah sukses, itu mereka punya foto-fotonya dipampang, ada negarawan, ada pahlawan gitu ya, ada orang sukses dari luar negeri dan sebagainya dia pasang ya. Ada tulisan-tulisan dari bahasa Arab, ada segala macam. Itu hanya untuk mengingatkan simbol itu otak kita, supaya pada saat masuk ke rumah, pada saat masuk ke kantor, ingat seperti itu, pemicu ya. Oke, kemudian nah ini yang pertama yang Anda harus lakukan, Anda harus adalah melakukan instalasi program sukses ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga pikiran membentuk peta pencapaian sukses yang diinginkan ya. Yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya, itu gunakan asosiasi. Intinya, mau dulu, Anda mau apa yang jelas ya. Yang jelas dimaksud yang jelas seperti apa, Pak? Yang jelas yang bisa Anda bayangkan. Mobil Avanza warna putih tahun 2016, terbayang. Tapi kalau Anda bayangkan mobil, itu banyak sekali, otak itu susah, searchingnya mobil itu banyak jenisnya ya. BMW terbaru warna hitam tahun 2016, jelas. Uang ya, 100 juta, 200 juta, 300 juta, jelas. Sampai Anda bisa membayangkannya ya. Ada kemauan yang kuat dulu dengan sebuah kejelasan ya, supaya bisa masuk ke dalam bawah sadar. Kemudian Anda lakukan asosiasi ya. Asosiasi itu sudah Anda rasakan, seolah-olah yakini, Anda rasakan ini bisa terjadi. Andai kata saya sudah memiliki ini, maka saya akan begitu ya. Tapi simbol-simbolnya tadi jangan salah Anda pasang, jangan lupa ya. Yang kedua, sebut orangnya. Kalau Anda ingin seperti perilaku orang ya, ada orang yang sukses seperti misalnya saya ingin seperti Om Bob Sadino lah, ya udah, itu harus idola Anda, harus benar-benar Anda idolakan ya, sampai bisa muncul gambar imajinasinya. Nah, coba Anda baca-baca biografinya ya. Kemudian coba Anda cari tahu karakternya seperti apa sih. Oh, ternyata pemurah. Om Bob ini orangnya penyayang gitu ya. Oh, ternyata orang Bob Sadino ini sering membantu gitu. Oh, tapi kan aku nggak punya duit, Pak. Saya belum sukses, Pak. Jadi belum membantu. Loh, membantu itu bukan harus duit. Ya kan? Karakternya lihat. Orang ini sering membantu orang yang sulit. Tidak harus uang. Bisa pemikiran, ya. Bisa hanya menemani. Tapi yang jelas karakter ini yang harus Anda ikuti. Sifat dasarnya seperti apa, ya. Oke. Jadi kan itu inspirasi, ya. Wah, orang ini selalu kalau mau bisnis tanpa modal, yang penting berani aja, jalankan aja. Waduh, gimana ini? Ya kan? Apa yang Anda bisa? Lakukan saja, ya. Oke. Dan itu bisa Anda ceritakan kepada orang banyak. Ceritakan, wah, Om Bob Sadino itu begini loh, konsepnya begini loh, ya. Teorinya seperti ini loh. Dia itu punya perusahaan seperti ini loh. Kita harus paham betul, tahu betul tentang karakter dirinya. Oke? Tiru, bicaranya kayak seperti apa? Coba ada nggak video-videonya ya? Gitu. Ya. Oh, gitu ngomongnya. Gayanya misalnya Om Bob Sadino itu kan gayanya pakai celana pendek terus ya. Coba deh. Coba aku mau coba pakai celana pendek nih. Ya. Kayak apa sih? Oh, dia kalau bisnis celana pendek.
Oh, ini malah memberikan motivasi, malah memberikan kuliah di salah satu fakultas ekonomi di UI kalau nggak salah itu tetap pakai celana pendek misalnya gitu ya. Seperti apa sih gitu ya? Memang seperti itu polanya. Kenapa? Ingat bahwa cara berpikir apa namanya? Tindakan adalah buah dari pikiran. Pikiran itu adalah pola. Ketika kita ikut polanya, maka cara berpikirnya, maka tindakannya. Kalau sekumpulan tindakan-tindakan ini adalah bisa menjadi sukses, maka kita juga tindakan-tindakannya akan menjadi sukses. Itu yang dimaksud dengan modeling, salah satu teknik modeling ya. Nah, salah satunya adalah symbolism. Oke, yang kedua adalah dengan menggunakan imaginer modeling. Nah, ini lebih asik lagi nih. Imaginer modeling ini apa? Menghadirkan, membayangkan secara imajiner tokoh yang Anda ingin model tadi ya. Ini harus dilakukan khusus ya. Sebenarnya ini sesi khusus dengan teknik advance ya. Secara detailnya advance itu ada lebih rinci lagi, hanya tidak bisa langsung secara dijelaskan di video karena saya harus langsung menyampaikan kepada Anda, mencontohkan teknik itu ya. Mungkin kalau dalam video yang khusus saya lihat prakteknya, nanti bisa kita lain waktu akan saya produksi video seperti itu ya. Bagaimana melakukannya? Ini sudah menggunakan langsung sabotase bawah sadar. Maksudnya apa? Ini langsung kita tanamkan melalui pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu bisa on, bisa terbuka, bisa menerima, bisa merisip, bisa merekam apabila dalam kondisi alfa. Ya, Anda boleh searching apa itu kondisi alfa. Kondisi alfa itu biasanya duduk rileks. Harus duduk rileks saja? Tidak. Prinsipnya rileks. Harus tenang. Harus tidak rasional. Harus damai ya, di sebuah tempat. Di mana? Di mana saja yang menurut Anda memang itu ada tempat yang damai dan rileks, gitu ya. Tidak dikhususkan harus tempatnya apa. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang pada frekuensi 8 sampai 13 Hz. Ini gimana ngukurnya nih? 8 sampai 13 Hz. Nggak usah diukur. Yang terpenting ketika Anda sudah merasa rileks, nyaman, tenang, damai, itu pikiran bawah sadar Anda sedang siap menerima informasi, menerima imajinasi, menerima perasaan apa saja masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kenapa harus bawah sadar? Bawah sadar itu mempunyai potensi 88%. Oke? Ya, kita lanjutkan. Pada saat duduk rileks, atau saya lebih mengatakan jangan duduk rileks. Pada saat kondisi alfa, boleh tidur nggak? Boleh. Sambil terlentang, maksudnya jangan tidur lelap ya. Kalau tidur lelap, itu kondisinya sudah bukan kondisi alfa lagi ya. Prinsipnya, kondisi alfa, Anda boleh duduk, yang penting rileks, nyaman, tenang, damai. Teman-temannya gitu ya. Anda bisa bayangkan, tokohnya. Anda copy datanya, ya. Copy datanya. Data apa nih copy ini? Gayanya, cara berbicaranya, ya. Kemudian, bisnisnya, gitu loh. Bayangkan dan rasakan. Bayangkan dan rasakan dalam kondisi alfa itu, Anda copy semua, oh ini Anda yang sedang berbicara. Ya, Anda sedang jalan-jalan ke perusahaan Anda. Anda sedang memberikan nasihat kepada orang banyak. Ya, seperti yang diimajinasikan, misalnya Om Bob Sadino. Oke? Silakan Anda praktekkan, ya. Anda tulis dulu. Tapi ingat, Anda harus punya kemauan dulu. Mau nggak? Maunya apa? Jelas, ya. Oke, itulah teknik modeling di NLP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pacing leading dengan teknik building rapport. Ya, apa itu pacing? Pacing itu merupakan proses. Proses apa ya? Proses di mana kita masuk ke dalam model atau gaya dan meniru fisiologi lawan bicara. Ya, proses di mana kita masuk ke dalam model, gaya, dan meniru fisiologi lawan bicara. Seperti apa sih lawan bicara itu? Kalau bicara, modelnya seperti itu. Kenapa sih kita harus niru-niru? Ya, tujuannya adalah leading nanti. Kita dapat dimaknai sebagai proses mengarahkan orang lain ke dalam model gaya kita. Maksudnya, begini. Kalau dari awal kita sudah bisa masuk ke dalam gaya dan meniru fisiologi lawan bicara, maka kita dengan mudah nanti meleding, memimpin, mengarahkan orang lain ke dalam model gaya kita. Ya, jadi pacing, leading. Ikuti dulu maunya dia apa, supaya dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. Begitu loh. Kalau kita tidak menggunakan pacing, leading, nanti belum apa udah benturan. Kita paksa orang itu ngikutin apa yang kita inginkan. Kita mau menawarkan sesuatu, kita paksa supaya dia mau produk yang kita tawarkan. Tapi kita tidak mengenal dia seperti apa. Itu dari situ sudah mulai terjadi penolakan. Dari situ sudah mulai terjadi gap ya, kesananya itu sulit. Oke. Nah, salah satu teknik yang sering digunakan adalah rapport, building rapport. Rapport ini apa sih? Rapport ini adalah hubungan atau kontak yang terjalin antara seorang dengan orang yang lain yang didasari oleh satu atau kelebihan kesamaan. Begini loh. Bisnis itu, penjualan itu, atau orang mau membeli produk kepada kita itu sebenarnya sangat dipengaruhi kuat oleh emosional ya, oleh kedekatan, oleh keakraban, oleh kepercayaan, oleh keyakinan tentang si penjual. Ya, kadang-kadang tidak penting apa produknya, karena lihat orang yang bicaranya, orang yang menyampaikannya, orang yang jualannya itu punya hubungan emosional yang kuat. Loh, kalau begini semua bagaimana kita? Kan repot Pak, karena banyak sekali dong. Ya, orang yang mau beli, masa kita harus dekatin dulu kapan jualannya? Oh, bukan begitu maksudnya. Justru teknik NLP building rapport ini bisa mempercepat. Kita bisa seketika cepat dekat dengan orang yang baru kita kenal. Ya, makanya
namanya teknik rapot. Oke, kita lebih detail lagi supaya Anda bisa melakukannya. Bahwa NLP bisa melakukan secara cepat agar orang itu merasa dekat dengan kita. Karena tadi prinsipnya bahwa orang membeli produk itu karena sebagian besar dipengaruhi oleh emosional ya, bukan logika gitu ya. Oke. Dalam teknik ini kita harus tahu bahwa bukan orang lain loh yang menolak sebenarnya, tapi kita yang salah ngajaknya caranya seperti itu, sehingga orang lain kadang-kadang belum apa-apa udah gak enak gitu dengan cara kita gitu ya. Oke, bagaimana? Kita harus membangun keakraban dan keharmonisan. Ada 3 hal yang Anda harus lakukan. Yang pertama itu pola bahasa. Ya, pola bahasa, ada orang yang ngomongin yang dari mana daripada kita ini. Pola bahasa ini biasanya berkaitan dengan adat, dengan budaya ya. Ini orang mana nih? Ini orang Sunda misalnya. Kalau orang Sunda itu pola bahasa seperti apa? Ya, kita harus membangun koneksitas, harus connect dengan mereka itu. Seperti apa koneksitasnya? Ya, kalau udah nggak connect, teng tong gitu ya. Kalau di komputer kan kalau nggak connect bunyinya seperti itu, teng teng gitu kan. Itu menunjukkan ketidakkonekan. Nah, bawah sadar pun begitu. Kalau sudah nggak connect, wah ini kata bawah sadarnya, ini bukan orang kita, ini orang lain, ini berbahaya. Begitu, bawah sadar itu sangat terjaga ya. Jadi misalnya dengan pola bahasa, kita tanya dia dari mana asalnya. Saya dari Cirebon misalnya. Oke, kita bukan orang Cirebon kebetulan. Misalnya kita orang Jakarta, dia orang Cirebon. Ini bagaimana? Ini sudah jauh ini urusannya. Cirebon dengan Jakarta udah beda budaya. Tapi kalau kita bilang, oh saya juga pernah main ke Cirebon. Cirebon asik ya. Di Cirebon itu banyak kesunanannya. Wah keren, ada batik dan sebagainya. Bawah sadarnya orang Cirebon itu akan menangkap secara cepat. Oh dia akan senyum. Kapan ke Cirebon? Pernah ke Cirebon ya? Iya nih. Dan sebagainya. Itu jualan bisa jadi nomor sekian. Tapi closing. Ya. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah membuat perbedaan, benturan, sulit. Mau beli apa mas? Dari mana mas? Cirebon. Wah jauh amat. Ya. Jauh-jauh kok di Cirebon ngapain belanja ke Jakarta misalnya, atau dan sebagainya. Membuat orang itu belum apa udah gak enak ya. Dari pola bahasa ya, kita gunakan bahasanya. Nanti lebih detail di meta program ini akan dibahas lagi ulang ya. Intinya adalah membangun keakraban dan keharmonisan. Bangun itu dulu dari pola bahasa. Yang kedua dari gaya. Nah gaya bahasa ini, gaya bahasa itu kan macam-macam. Gaya bahasa anak muda, gaya bahasa orang tua, gaya bahasa orang Sunda, gaya bahasa berbagai macam lah, orang Jawa, gaya bahasa orang Jakarta. Kita masuk dengan gaya bahasanya ya. Kita anak muda nih, ada orang yang lebih tua belanja beli produk kita. Kita pakai bahasa kita, dia pakai gaya bahasa orang tua ya. Ini juga udah menjadi benturan, agak sulit. Tapi kita kalau orang tua, bahasa orang tua seperti apa? Kita ikuti dulu. Karena kita nggak ngerti, masih muda, itu udah tua. Kita nggak ngerti bahasa orang tua. Suruh aja dulu bicara. Oh seperti itu gayanya, kita ikut. Itu namanya passing. Baru nanti dia akan nge-lead kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang. Nah ini sudut pandang juga oke ya, mantap. Misalnya belum apa-apa sudah buat sudut pandangnya beda. Kadang-kadang produknya sih tas gitu kan. Tapi misalnya tas ini berkaitan dengan kulit gitu. Kulit ini berkaitan dengan kulit misalnya ular gitu. Nah, kulit ular dibikin tas. Kita ngomong ular. Sudut pandang tentang ular antara si penjual dengan kita udah beda tengtong. Sudah ada gap, sudah memisahkan diri. Wah, ini ular ini kan begini. Oh, apa? Ular itu begitu. Bukannya soal benar dan salah, ingat gitu. Tapi soal tujuan kita kemana? Tujuan kita kan orang beli tas. Ngapain kita jadi berdebat soal ular? Oke? Oh iya, Pak. Bapak tahu ular itu begitu ya, Pak? Oke deh, Pak. Terserah dia mau tahu ular itu soal apa. Soal karena dia kan juga belum tentu ahli ular loh. Kita ikuti, baru dia akan mengikuti kita. Gitu ya. Nah, dari pola bahasa, dari gaya bahasa, dan dari sudut pandang. Oke, nanti Anda bisa berlatih juga tentang rapot ini. Biasanya dari apa? Dari chatting ya, dari komunikasi Anda di BBM, dari komunikasi Anda di WhatsApp ya. Itu saya kira tentang teknik rapot passing leading yang harus Anda bangun. Intinya Anda harus membangun keakraban dulu, keharmonisan dulu dengan pelanggan Anda. Tidak harus berpikir, wah lama sekali kapan jualannya. Anda bisa lakukan dengan 3 tadi ya. Pola bahasanya, gaya bahasanya, dan sudut pandangnya. Ikuti saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Banyak orang nggak percaya pikiran sadar dan bawah sadar ya. Kebetulan saya praktisi energi ya, energi esoterik, reiki ya, prana ya. Sebetulnya energi itu juga bisa kita program ya, sesuai keinginan kita dengan pikiran bawah sadar ya. Jadi setelah kita program itu, energi dalam diri kita itu bisa aktif secara otomatis ya. Itu yang saya rasakan ya. Yang nggak percaya ya, karena teknik ini menggunakan pikiran bawah sadar ya. Jadi apa itu energi kalau nggak paham ya, bahwa setiap manusia itu ada energinya ya. Kita benar-benar bisa merasakan energi yang mengalir dalam tubuh kita ya. Mengaktifkannya pun bisa kita program sesuka hati. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya. Channel saya masih butuh perjuangan, butuh keikhlasan Anda untuk mensubscribe, mendukung ya. Terima kasih.